Perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Setelah Allah memimpin bangsa Israel melintasi Laut Merah, Dia memimpin mereka melalui padang gurun ke gunung yang disebut Gunung Sinai. Orang-orang mendirikan tenda-tenda mereka di kaki gunung itu. Allah berkata kepada Musa dan orang-orang Israel, "Jika kamu menaati perkataanku dan berpegang teguh pada perjanjianku, kamu akan menjadi milikku yang berharga, sebuah kerajaan imam-imam dan bangsa yang kudus." 3 hari kemudian, setelah orang-orang telah mempersiapkan diri, Allah turun ke puncak gunung Sinai dengan guntur, petir, asap, dan suara trompet yang keras. Hanya Musa yang diizinkan untuk naik ke gunung. Kemudian Allah membuat perjanjian dengan mereka dan berkata, "Akulah Tuhan, Allahmu, yang menyelamatkanmu dari perbudakan di Mesir. Jangan menyembah Allah lain. Jangan membuat berhala atau menyembahnya, karena Aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang pencemburu. Jangan menyebut nama Allah dengan cara yang tidak baik. Ingatlah untuk menjaga kekudusan hari Sabat. Lakukanlah semua pekerjaanmu dalam 6 hari, karena hari yang ketujuh adalah hari istirahat untuk mengingat Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berharap untuk memiliki istri sesamamu, rumahnya, atau apapun yang dimilikinya." Kemudian Allah menulis 10 perintah Allah ini pada 2 lempengan batu dan memberikannya kepada Musa. Allah juga memberikan banyak hukum dan aturan untuk diikuti. Jika orang-orang mematuhi hukum-hukum ini, Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati dan melindungi mereka. Jika mereka tidak menaati hukum-hukum itu, Allah akan menghukum mereka. Allah memberikan kepada bangsa Israel penjelasan rinci tentang sebuah kemah yang Dia inginkan untuk mereka buat. Itu disebut kemah pertemuan. Kemah pertemuan memiliki 2 kamar, dipisahkan oleh tirai besar. Tidak ada yang bisa memasuki ruangan di balik tirai kecuali imam besar, karena Allah tinggal di sana. Setiap orang yang melanggar hukum Allah bisa membawa binatang ke dalam kemah pertemuan untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Seorang imam akan menyembelih hewan yang dibawa dan membakarnya di atas mezbah. Darah korban menutupi dosa seseorang dan membuat mereka bersih menurut pandangan Allah. Allah memilih Harun, saudara Musa, dan keturunannya menjadi imamnya. Orang-orang semua setuju untuk mematuhi hukum yang telah diberikan Allah kepada mereka, untuk hanya menyembah Allah saja dan bukan Allah lainnya, dan menjadi orang-orang khususnya. Tapi tidak lama setelah mereka berjanji untuk taat kepada Allah, mereka berdosa dengan sangat jahat. Selama beberapa hari, Musa berada di puncak gunung Sinai berbicara dengan Allah. Orang-orang menjadi lelah menunggunya kembali. Jadi mereka membawa emas kepada Harun dan memintanya membuat berhala untuk mereka. Harun membuat berhala emas dalam bentuk anak sapi. Orang-orang mulai gila-gilaan menyembah dan memberikan kurban untuk berhala itu. Allah sangat marah dengan dosa mereka dan berencana untuk membinasakan mereka. Tetapi Musa berdoa untuk mereka, dan Allah mendengarkan doanya dan tidak jadi membinasakan mereka. Ketika Musa turun dari gunung dan melihat berhala itu, ia sangat marah sehingga ia memecahkan lempengan batu di mana Allah telah menulis 10 perintah Allah. Lalu ia menghancurkan berhala itu sampai menjadi bubuk, melemparkan bubuk itu ke dalam air, dan memaksa orang-orang minum air itu. Allah mendatangkan wabah penyakit kepada orang-orang itu, dan banyak dari mereka yang meninggal. Lalu Musa mendaki gunung lagi dan berdoa, agar Allah mengampuni orang-orang itu. Allah mendengarkan Musa dan mengampuni mereka. Musa menulis 10 perintah Allah pada lempengan-lempengan batu yang baru untuk menggantikan yang telah dihancurkannya. Kemudian Allah memimpin bangsa Israel dari Gunung Sinai menuju tanah yang dijanjikan.